Menjamin firman-Nya hidup dan berkuasa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dan 17 dipersilahkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dan 17 untuk dibacakan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yesus benar-benar mati seperti yang telah saya sampaikan pada ibadah Jumat Agung kemarin, bahwa mengapa Yesus mati? Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, ya. Jadi karena Yesus adalah manusia, maka Yesus mati. Kematian daripada Yesus bukan menebus kita dari iblis atau setan, tetapi kematian Yesus adalah menebus kita dari kuasa kutuk dosa. Karena setiap dosa itu menghasilkan kutuk, menghasilkan akibat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus disalib dan Yesus mati, ketika Yesus katakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, maka pada saat itu setiap kutuk-kutuk dosa yang ada di dalam kehidupan manusia sudah ditanggungkan kepada Yesus. Ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan merenungkan kebangkitan daripada Tuhan. Paskah itu mempunyai arti maut yang telah lewat. Dua kali Paskah dalam Alkitab dinyatakan. Yang pertama adalah pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya mereka memotong anak domba, lalu kemudian mengoleskan darahnya di atas ambang pintu, ya, atau kusen daripada rumah. Karena ketika malaikat maut lewat, maka dia tidak akan hadir untuk membunuh anak sulung di rumah-rumah yang ada tanda darah, ya. Dan kemudian juga disertai dengan adanya prosesi makan roti yang tak berakhir. Lalu kemudian di sana ada dengan dicelupkan dengan kuah. Itu katanya sih kuahnya daging domba, warnanya hijau, ya. Jadi saya ingat ketika di Israel saya diberitahu bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir itu kuahnya seperti ini, ya. Jadi rotinya yang tak beragi itu pun saya coba untuk dicuil, lalu dicelup, lalu kemudian dimakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah yang kedua adalah kematian daripada Tuhan Yesus. Yesus benar-benar mati dan harus mati, karena sebuah pengorbanan akan menjadi sah ketika ada darah yang keluar, lalu kemudian ada kematian. Ya, kita ingat bangsa Israel ketika Yesus hidup itu ada di dalam pengaruh daripada hukum Taurat. Jadi mengapa Yesus harus disalib dan mengapa Yesus harus mati? Karena itu adalah sesuai dengan nubuatan daripada firman Allah, dan itu sesuai dengan hukum Taurat, ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Adam yang pertama, Adam itu adalah artinya manusia yang dibuat oleh Allah. Itu oleh karena Adam yang pertama semua jatuh di dalam dosa, dan Yesus adalah Adam yang kedua yang dibuat oleh Allah, semua manusia memperoleh keselamatan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratan Korintus ini kita sama-sama boleh melihat, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu,
ya, dan juga sia-sia pemberitaan daripada para rasul-rasul. Bapak Ibu, orang benar, orang percaya di dalam kehidupan kita ini itu hidup oleh karena iman, ya. Dan iman itu sendiri timbul, dan iman itu sendiri bisa muncul, dan iman itu sendiri bisa ada oleh karena apa? Oleh karena kita mendengarkan firman. Nah, seandainya Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka Injil sebagai kekuatan Allah, Injil sebagai kabar sukacita sekali tidak ada. Ya, karena firman itu akan menjadi mati. Firman itu tidak lagi hidup jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, karena kita harus sadar bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu juga adalah Yesus. Ya. Nah, sehingga ketika Yesus dibangkitkan, maka firman itu akan menjadi hidup. Firman itu akan menjadi kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kekuatan daripada Injil itu terletak pada Kristus yang hidup di dalamnya. Kekuatan Injil itu terletak kepada pemberitaan Kristus yang hidup di dalamnya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka peristiwa 2000 tahun yang lalu akan menjadi sebuah dongeng, akan menjadi sebuah kisah, ya, kisah yang tidak hidup, kisah yang hanya berhenti 2000 tahun yang lalu, kisah yang hanya berhenti pada tahun 33 Masehi ketika Yesus disalibkan dan tidak bangkit. Tetapi dia tidak. Yesus sudah bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini yang kita harus sadari bersama-sama, bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Yesus akan terjadi juga pada saat ini dan pada masa-masa mendatang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh meyakini, kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya, kalau kita mau sadar, pada dalam Alkitab dikisahkan pada saat Yesus dikubur, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka juga sadar. Ya, mereka katakan bahwa orang ini, bahwa Yesus, dia pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, jadi rupanya pada masa itu orang Farisi dan ahli Taurat juga ada sebuah kebimbangan. Setelah peristiwa penyaliban daripada Tuhan, mereka melihat ada banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi seputar daripada penyaliban Tuhan. Lalu mereka katakan, mereka menyuruh membayar beberapa orang untuk memberitakan kabar bohong, ya, bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus mati, bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan ini adalah sebuah kisah yang berkembang sampai dengan hari ini, ya. Mereka yang menolak daripada pemberitaan Yesus, mereka menyebarkan berita bohong ini, bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus tidak disalib, bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Apakah demikian? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat saya mendengar khotbah daripada Bapak Bambang Nursena. Beliau katakan, kita tutup Alkitab saya dan kamu tutup kitabmu. Bahwa peristiwa penyaliban Tuhan itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti yang ditulis oleh Yosefus, seorang sejarawan Romawi, dan oleh beberapa sejarawan Romawi yang menyaksikan peristiwa daripada penyaliban Tuhan. Mereka melihat dan mereka menulis, dan itu menjadi sebuah bukti. Karena sejarah, ya, itu dibagi dua. Kalau prasejarah itu adalah sejarah tanpa ada peninggalan teks, peninggalan yang tertulis. Kalau sejarah itu adalah sebuah kisah yang terjadi di masa lampau dan ada
bukti tulisan peristiwa itu terjadi, benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Dan peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan peristiwa yang benar-benar ada, ya. Dan hal yang berikut yang kita harus tahu bersama-sama, kubur daripada Yesus itu sampai dengan hari ini adalah kubur yang kosong, ya. Dan tidak ada satu tulisan pun yang menyatakan bahwa kubur Yesus yang kosong itu ada tidak pernah ditempati. Karena kalau tidak pernah ditempati berarti tidak ada kain kafan, ya. Dan kain kafan yang dipakai oleh Yesus ketika dikubur saat hari ini diyakini ada di Turin, ya, di salah satu kota Italia. Dan ketika perang salib, kain itu memang dibawa oleh para kesatria lalu kemudian disembunyikan. Dan ada satu hal yang menarik mengenai wajah Yesus, yaitu di dalam jalan salib yang keberapa, saya lupa, yang keempat atau yang kelima, ketika Yesus ada jatuh lalu kemudian ada seorang anak dengan kain putih, lalu kemudian kain itu diusapkan di muka daripada Yesus, kemudian bercak-bercak darah itu menampilkan wajah Yesus, dan itu disebut sebagai Veronika yang artinya sama, ya. Dan itu menjadi salah satu bukti tentang keberadaan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada kubur Yesus yang kosong, kita juga harus sadar setelah kebangkitannya 40 hari Yesus menjumpai murid-muridnya. Sebuah peristiwa dianggap benar-benar ada atau sah atau ada ketika ada 2 orang saksi. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada 2 orang, tetapi kepada banyak orang, kepada banyak murid-muridnya, ya. Sehingga ini membuat bahwa apa yang disampaikan oleh murid-murid itu adalah sesuatu hal yang benar-benar ada, sesuatu hal yang benar-benar terjadi, ya. Fakta tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Polikarpus adalah murid daripada Rasul Yohanes, ya. Rasul Yohanes diperkirakan dia meninggal usia 90 tahun. Taruhlah setelah peristiwa daripada penyaliban daripada Tuhan dan kenaikan daripada Tuhan, Rasul Yohanes masih hidup kurang lebih sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan Rasul Yohanes itu mempunyai murid yang namanya Polikarpus, seorang murid yang ada di Smyrna, ya. Lalu kemudian Polikarpus ini mempunyai salah seorang murid, kalau tidak salah itu Eusebius, ya. Itu lalu kemudian ada murid lagi, dan dia adalah murid sebagai bapak gereja yang ikut menyusun daripada kanon kitab Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu sudah ada, tetapi kanon Perjanjian Baru itu sekitar tahun 300 sekian, dan itu hasil daripada konsili di Nicea, ya, Italia. Dan di sana murid daripada Rasul Yohanes, saya terlalu yakin dan percaya karena baru ada 2 generasi di atasnya, maka yang disampaikan tentang Yesus itu adalah suatu berita yang iya dan amin, ya. Itu secara sejarah. Dan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena ini memberikan sebuah kepastian kepada murid-murid bahwa dalam kehidupan mereka, seperti halnya Yesus ketika naik ke surga di atas Bukit Zaitun, murid-murid masih memandang ke atas dan malaikat mengatakan, "Mengapa kamu melihat ke atas? Sebagaimana dia pergi, demikian juga dia akan datang." Dan murid-murid menyaksikan Yesus yang 3,5 tahun bersama dengan mereka, Yesus yang mati dan Yesus dibangkitkan, dan Yesus yang mereka lihat naik ke surga. Dan ini membuat ketika Stefanus dirajam dengan batu, Stefanus tidak merasakan sakit. Tetapi yang Stefanus katakan, "Aku melihat Yesus, aku melihat anak domba
di sebelah kanan tahta Allah. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang naik, yang dilihat oleh Stefanus pada beberapa waktu sebelumnya adalah yang dilihat oleh Stefanus juga pada waktu dia mau menghadapi maut. Dan itu juga yang membuat mengapa Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain mereka begitu kuat memegang imannya kepada Yesus. Nah, ini juga memberi pengharapan dalam kehidupan kita, bahwa kebangkitan Tuhan tidak hanya menjamin firman-Nya untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, tetapi kebangkitan juga menjamin dalam kehidupan kita ketika kita menutup mata, ketika roh kita, ketika jiwa kita meninggalkan ini tubuh, maka wajah itu akan kita lihat kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah keyakinan iman Kristen bahwa kebangkitan Yesus tidak saja menopang firman-Nya supaya firman-Nya itu mempunyai kuasa untuk menjamin dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam dunia ini, tetapi sampai kita menutup mata, Yesus yang sudah bangkit itu akan menjadi penuntun jalan di dalam kehidupan kita untuk boleh sampai di Firdaus. Ya, ini sungguh-sungguh boleh menjadi di dalam kehidupan kita sesuatu hal yang terus kita pegang. Kemudian kita mau melihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Minta tolong dibacakan Bu, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Jadi sebelum penyaliban dan kebangkitannya maupun sesudah kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus Kristus tetap sama. Artinya apa? Kalau 2000 tahun yang lalu kita melihat kisah Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka seperti halnya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun memandang Yesus, seperti halnya Bartimeus berseru kepada Yesus, seperti halnya perahu Petrus yang kosong penuh dengan ikan, peristiwa-peristiwa itu juga akan terus berulang sampai dengan hari ini. Ketika kita mempunyai iman sama seperti mereka, ya. Jadi artinya ketika kita mempunyai iman seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun kepada Yesus dan dia disembuhkan, maka itu juga yang akan terjadi. Ketika kita menurut firman yang disampaikan oleh Tuhan ketika Petrus disuruh oleh Tuhan, kamu kembali ke tempat yang dalam dan labuhkan bukatmu di sebelah kanan perahumu, dan Petrus melihat perahunya penuh dengan ikan, maka mujizat itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dan tujuan daripada kitab Injil ditulis dan kitab-kitab yang lain ditulis adalah untuk membawa di dalam kehidupan kita, untuk meneladani di dalam kehidupan kita mereka-mereka yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu Yesus banyak melakukan banyak hal, karena Yesus Kristus tidak berubah, kuasanya ada hari ini dan kuasanya ada menyertai sampai selama-lamanya. Bahkan ketika kita menutup mata, Yesus menyertai kita untuk kembali ke dalam Firdaus. Ketika salah seorang penjahat berkata, Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau kembali lagi ke dalam dunia ini. Yesus katakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpegang kepada firman Allah adalah artinya berpegang kepada Yesus. Dalam dunia seperti sekarang ini yang menggoncang kehidupan orang-orang percaya maupun orang-orang tidak percaya. Jadi kalau boleh saya katakan hari ini kita sama-sama berada di tempat yang namanya lembah kekelaman. Bagi orang-orang yang tidak percaya, lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut itu adalah suatu kecelakaan, adalah suatu maut yang menjemput mereka. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Hari-hari dalam dunia ini yang kalau boleh saya katakan seperti lembah bayang-bayang maut, seperti lembah kematian. Ketika kita bersama dengan Tuhan, sinar kasih-Nya Tuhan Yesus adalah terang dunia, akan menerangi jalan kehidupan kita. Karena bayang-bayang itu akan sirna oleh karena terang. Ketika dalam kehidupan kita ada Yesus, ya. Mengapa dalam kehidupan orang percaya ada khawatir, ada cemas, ada takut? Karena kasih-Nya Tuhan belum sempurna dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, ketika kasih Tuhan itu sempurna ada dalam kehidupan kita, maka segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu akan meninggalkan dalam kehidupan kita. Mari pada peringatan Paskah hari ini, kita mau sama-sama menghadirkan Yesus yang sudah bangkit itu hadir di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, menolong dalam kehidupan kita, menjamin kehidupan kita sampai kita boleh kembali kepada Bapa yang ada di surga. Hidup orang percaya adalah hidup oleh karena iman. Hidup kita bukan hidup oleh karena melihat, tetapi hidup kita adalah hidup oleh karena percaya, hidup oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Nya Tuhan, kuasa-Nya Tuhan menolong, memimpin, memberi kekuatan dan memberkati di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.